Pernah tidak kalian melihat sekolah yang fasilitasnya bagus, bukan lagi sekedar kemewahan, melainkan standar harian untuk mereka? Guru-guru yang mengajar merupakan guru yang terbaik. Masa depan siswa yang ada di sekolah tersebut terlihat begitu cerah dan terarah. Namun di sisi lain, terdapat sekolah yang fasilitasnya berbanding terbalik dengan sekolah lain. Bahkan, sekolah tersebut tidak memiliki gedung pribadi, sehingga harus menumpang di sekolah lain. Kira-kira mengapa perbedaan tersebut bisa ada? Menurut kamu, fasilitas di sekolah kamu tuh sudah mendukung proses belajar kamu belum sih? Menurut saya sih sudah, Kak. Karena fasilitas di sekolah ini sudah cukup mendukung proses pembelajaran. Kayak seperti ruang kelasnya yang nyaman, terus perpustakaannya, dan akses internetnya juga oke. Tapi masih ada beberapa fasilitas yang perlu ditingkatkan sih, Kak, agar kegiatan belajar ini lebih maksimal. Contohnya tuh dibuat kayak taman literasi gitu deh. Hal apa yang paling membantu kamu saat pembelajaran di sekolah? Hal yang paling membantu saya saat sekolah itu atau belajar itu dari dukungan gurunya sih, Kak. Terus suasana sekolahnya juga lumayan nyaman dan tertib juga sih. Kalau lingkungan teman tuh mendukung banget sih, Kak. Menurut kamu, fasilitas sekolah memengaruhi semangat belajar kamu atau enggak? Menurut saya sih fasilitas sekolah itu sangat mempengaruhi sih, Kak. Yang buat kita semangat itu kalau fasilitas lengkap sama nyaman itu pasti siswa jadi lebih semangat dong, fokus sama termotivasi. Harapan apa sih dari kamu untuk sekolah ini ke depannya? Kalau untuk harapan saya sih ya cuma satu, sekolah ini ke depannya semoga fasilitasnya semakin lengkap, kualitasnya juga terus meningkat, dan sekolah bisa menjadi tempat yang lebih nyaman, serta mendukung prestasi semua siswa. Menurut kamu, fasilitas di sekolah ini sudah mendukung proses belajar atau belum? Menurut saya belum, karena kurang memadai seperti contohnya lapangan yang masih berumput dan belum diaspal atau dicor. Ya, lanjutkan adalah hal apa yang paling membantu kamu saat belajar di sekolah? Dan kendala apa yang menghambat kamu selama bersekolah di sini? Hal yang membantu yaitu akses jalan menuju ke sekolah, itu masih perumahan. Dan kendala yaitu jikalau hujan sering banjir. Menurut kamu, fasilitas sekolah mempengaruhi semangat belajar atau enggak? Sangat mempengaruhi. Ya karena kalau fasilitas memadai, belajar pun menjadi nyaman. Ya, nah yang terakhir, harapan kamu untuk sekolah ini ke depannya apa? Sekolah memberikan fasilitas yang lebih layak ke murid. Pendidikan sering disebut sebagai jalan menuju masa depan yang lebih baik. Namun, apakah semua siswa memiliki kesempatan yang sama? Di wilayah Cikarang, terdapat perbedaan nyata antara sekolah dengan fasilitas lengkap dan sekolah yang masih mengalami keterbatasan. Fenomena ini menunjukkan adanya stratifikasi sosial dalam bidang pendidikan. SMA Negeri 1 Cikarang Utara dikenal sebagai sekolah dengan akreditasi A dan berhasil mengantarkan banyak siswanya masuk ke perguruan tinggi negeri terbaik seperti UI, UGM, dan ITB. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan yang baik dapat membuka peluang mobilitas sosial ke lapisan masyarakat yang lebih tinggi. Berbeda dengan kondisi tersebut, SMKN 3 Cikarang Barat pernah menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan karena harus menumpang dengan gedung sekolah lain. Kondisi ini membuat proses belajar mengajar menjadi kurang maksimal. Selain itu, sekolah ini juga sering dikaitkan dengan stigma negatif, seperti tawuran pelajar. Akibatnya, muncul pandangan masyarakat yang membedakan kualitas sekolah berdasarkan fasilitas maupun lingkungan sosialnya. Padahal, setiap siswa memiliki potensi yang sama untuk terus berkembang. Namun ketika fasilitas, lingkungan belajar, dan kesempatan pendidikan tidak merata, maka peluang keberhasilan antar siswa juga menjadi berbeda. Dalam hal ini, dapat dijelaskan dengan teori stratifikasi sosial berdasarkan ilmu sosiologi.
Stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan tertentu berdasarkan status ekonomi, status sosial, kekuasaan, maupun kesempatan untuk hidup. Dalam bidang pendidikan, stratifikasi sosial terlihat dari adanya perbedaan kualitas sekolah, fasilitas pendidikan, akses terhadap guru berkualitas, hingga peluang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sekolah yang memiliki fasilitas lengkap dan citra baik biasanya lebih mudah menarik siswa dengan dukungan ekonomi dan sosial yang kuat. Sebaliknya, sekolah dengan fasilitas terbatas seringkali mengalami kesulitan untuk bersaing. Akibatnya, pendidikan yang seharusnya menjadi sarana pemerataan sosial justru mendapatkan ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Selain stratifikasi sosial, fenomena ini juga berkaitan dengan teori mobilitas sosial. Mobilitas sosial merupakan perpindahan satu seseorang dari lapisan sosial tertentu menuju lapisan sosial lainnya. Pendidikan seharusnya menjadi alat mobilitas sosial vertikal, yaitu membantu seseorang memperoleh kehidupan yang lebih baik melalui ilmu dan prestasi. Namun, ketika kualitas pendidikan tidak merata, maka pendidikan untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi juga menjadi tidak seimbang. Siswa dari sekolah dengan fasilitas dan dukungan lebih baik cenderung mendapat peluang lebih besar untuk berhasil. Sementara, siswa dari sekolah dengan keterbatasan harus menghadapi hambatan yang lebih berat. Menurut kelompok kami, perbedaan antara kedua sekolah ini bukan hanya soal akademik, tetapi juga mencerminkan ketimpangan sosial yang lebih besar. Sekolah dengan fasilitas baik menghasilkan peluang yang lebih besar, sedangkan sekolah dengan keterbatasan justru membuat siswa semakin sulit keluar dari lapisan sosial bawah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya menjadi alat pemerataan sosial, tapi kadang justru memperkuat ketimpangan. Pemerataan fasilitas pendidikan, kualitas guru, serta perhatian pemerintah terhadap sekolah yang tertinggal sangat diperlukan. Setiap siswa berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa dibatasi oleh status sosial maupun kondisi sekolahnya. Dari fenomena ini, kita dapat melihat bahwa stratifikasi sosial dalam pendidikan benar-benar terjadi di Cikarang. Pendidikan seharusnya menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih baik, bukan penentu siapa yang berhak sukses dan siapa yang tertinggal.